Pak Jokowi mengajarkan kepada seluruh rakyat dan partai politik keputusan 90 untuk meloloskan Gibran harga mati. Maka pada momentum MK memutuskan putusan 60, rakyat bersama Jokowi bersama seluruh partai di istana juga sepakat adalah keputusan harga mati dan jangan dianulir oleh DPR. Itu prinsip yang ingin saya beritahukan atas sikap pendapat politik saya melalui partai politik yang bebas. Jadi saya kira kalau satu kekuasaan yang sejak awal memaksakan cara-cara premanisme, bahkan disimpulkan oleh banyak kalangan, ilmuwan, akademisi, jurnalis, elemen-elemen rakyat, dengan pendekatan yang sangat amoral, maka yang tersisa di pihak rakyat, Anies dan Ibu Megawati harus berani. Dengan modal moral pada tanggal 27 atau tanggal 29 sebagaimana telah diumumkan oleh representasi juru bicara Ibu Megawati, kita sama-sama datang ke KPU dengan kekuatan moral mendaftarkan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada DKI. Itu tidak bisa ditunda, tidak bisa dihalangi. Nanti kita lihat apakah Pak Jokowi masih menggunakan pendekatan politik komando atau partai-partai di lingkaran istana ingin terus ngotot untuk mencari cara menindas rakyat, maka kemungkinan prediksi sebagian besar orang Indonesia menuju Bangladesh sulit dihindari. Kenapa? Karena tidak ada lagi rujukan bernegara dengan prinsip-prinsip konstitusi. Hari ini semua like and dislike. Dan semua orang setelah MK memutuskan putusan 60, semua mengatakan inilah kemenangan rakyat, kemenangan Ibu Megawati yang konsisten memperjuangkan sikap politiknya. Ini adalah kemenangan kesabaran Anies Baswedan. Kalau ini sudah dinyatakan oleh publik yang marah terhadap tindakan brutal, arogansi kekuasaan, maka semua perdebatan menjadi tidak penting. Lewat forum ini, forum yang tempat berkumpul orang kritis untuk membedah baik buruk, pesan itu sudah sangat terang dan jelas. Tidak boleh menghalangi hak kedaulatan politik rakyat. Tidak boleh mengintimidasi PDIP. Hentikan kebencian terhadap Anies. Biarkan ruang demokrasi ini menjadi sarana kompetisi politik yang sehat. Agar Pilkada DKI bukan menjadi keinginan seorang pribadi Jokowi atau sekelompok partai politik. Tapi pada akhirnya Pilkada DKI adalah kompetisi melalui cara-cara damai dengan hak yang dimiliki setara dan dilaksanakan di TPS. Tetapi kalau sejak awal jelang lengsernya kekuasaan masih saja Jokowi bermain tanpa pertimbangan-pertimbangan moral, maka permohonan maaf Jokowi juga gugur dengan sendirinya. Karena bagaimana mungkin seorang kepala negara yang sangat terang dan terbuka mengatakan maaf di ruang publik, permohonan maaf di ruang publik, tapi hari ini memandu partai-partai politik untuk melancarkan serangan politik brutal, gorong-gorong yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tidak sesuai dengan kultur politik bangsa yang dipertegas oleh Bahlil pada saat dilantik sebagai Ketua Umum Golkar dan berpidato, Jokowi berubah sikap menjadi Raja Jawa. Dan Bahlil mengatakan, jangan coba-coba melawan Raja Jawa. Maka kebalikannya juga kita mengatakan, ini bukan negara kerajaan. Ini negara demokrasi. Berikan ruang demokrasi itu kasih sayang. Terakhir Bang Anies, saya atas nama seluruh elemen perubahan yang berprasangka mungkin hilaf dan keliru terhadap Ibu Megawati. Apabila PDIP sungguh-sungguh bersama Pak Anies dan gerakan perubahan untuk mewujudkan Pilkada DKI, mengusung Pak Anies dan calon kader dari PDIP, sungguh-sungguh itu dilakukan, maka inilah momentum kebangkitan persaudaraan politik, rekonsiliasi sesama anak bangsa yang selama ini kita terjebak saling tercerai-berai, saling menghujat, saling caci maki, dan sudah saatnya kita tinggalkan Jokowi, mari kita ribut
peluang kasih sayang ini. Amankan keputusan MK, datang di KPU dalam jumlah yang banyak, dan tunjukkan kepada seluruh politisi di ruang publik. Anda boleh merekayasa hukum, tapi Anda tidak bisa membendung gerakan kesadaran moral rakyat. Terima kasih.